Waalaikumsalam. Mbak Dina, Iya betul Bu. silakan mau duduk sebelumnya. Saya mau sebelah sini saja. Silakan. Mbak Dina gimana kabarnya? Sedang tidak baik saja Bu. Iya saya paham. Kalau boleh tahu kesini sama siapa ya Mbak Dinda? Kebetulan saya kesini dengan teman saya Bu. Oh, iya. Mbak Dinda sebelumnya tahu tempat ini dari siapa? Dari teman saya Bu. Dia sebelumnya sudah pernah kesini. Oh, seperti itu. Baiklah Mbak Dinda, sebelumnya Mbak Dinda udah pernah ikut konseling individual belum nih? Kebetulan belum pernah Bu. Belum ya? Kalau begitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling individual ya Mbak. Jadi konseling individual itu proses pemberian bantuan atau bimbingan yang dilakukan seorang konselor kepada seorang klien. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Dinda sebagai konselor atau kliennya, yang bertujuan untuk mendukung kamu menemukan solusi atau masalah yang sedang dihadapi, serta mengembangkan kemandirian dalam mengambil keputusan. Dari penjelasan saya tadi, sudah dapat dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami Bu, tapi dari saya belum ada pertanyaan. Baik, saya lanjut dulu ya. Jadi dalam konseling individual juga ada yang namanya asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua masalah yang Mbak Dinda ceritakan kepada saya akan saya rahasiakan, begitupun dengan Mbak Dinda akan merahasiakannya. Yang kedua juga ada asas kesukarelaan. Mbak Dinda kesini datang dengan sukarela kan, tanpa ada paksaan dari manapun? Iya betul Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana Mbak Dinda terbuka untuk mengungkapkan apa yang ingin Mbak Dinda ceritakan. Selanjutnya juga ada asas kekinian, yang dimana semua masalah yang masih menghantui Mbak Dinda, masalah yang sekarang ataupun masalah di masa lalu. Yang terakhir ada asas kemandirian, di mana semua keputusan itu ada di tangan Mbak Dinda sendiri. Apa ada yang mau ditanyakan dahulu? Tidak ada Bu, saya sudah paham. Baik, kalau sudah paham, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak Dinda. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai konselingnya ya. Coba Mbak Dinda tolong ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Dinda alami saat ini. Begini Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya saat ini yang berkaitan dengan IP saya. IP saya sangat rendah di semester 1 ini Bu. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Dinda saat ini? Saya punya 4 teman yang akrab Bu, tapi Teruskan Dinda, bagaimana? saya membenci mereka Bu. Masya Allah, menurut Ibu sebaiknya Dinda jangan berkata seperti itu. Kenapa Dinda membencinya? Kan IP saya rendah gara-gara sebenarnya kayak gara-gara mereka Bu. Saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan oleh mereka. Apa Dinda sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah Bu, tapi belajar saya sering tergantung oleh mereka. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam pergaulannya? Kami berempat selalu kemana-mana barengan, dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat karena sepulang kuliah kami menghabiskan waktu hingga petang hanya main kemana yang gak jelas, kayak shopping atau nongkrong aja di kafe gitu. Bahkan mereka kadang melupakan ibadah sholat. Dinda sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah Bu, tapi tidak direspon sama sekali sama mereka. Malahan mereka memojokkan saya
kalau saya berargumen. Karena saat kami sering jalan, mereka lupa dengan sholatnya. Saya sering mengajak mereka untuk sholat, tapi mereka malah mengatakan saya, kayak mengejek saya, dibilang saya so alim. Memang sih Bu, kalau dibanding mereka saya sering yang lebih mengingatkan sholat. Kalau saya lagi puasa sunnah pun juga mereka bilang kayak meledek saya, so alim lah atau dan lain sebagainya. Sebenarnya saya juga kayak pengen tetap menjadi teman akrab mereka. Tapi tadi Dinda bilang berhenti berteman, ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Iya juga sih Bu, sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan IP yang bagus. Dinda pasti bisa. Iya Bu. Jadi Dinda benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya termasuk IP ya? Ya begitulah Bu. Memang terkadang tuh kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik. Tetapi saya sedih Bu. Dinda merasa sedih, kenapa? Sejujurnya Bu, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini merana yang ke lebih hal yang positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku lebih baik. Dinda bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Ya Bu, apalagi kami kan sudah berteman cukup lama dan saya juga bingung dengan kondisi ini. Jika saya menjauhi mereka, apakah itu hal yang baik atau tidak? Mungkin jika pertemanan ini tetap berlangsung, IP saya pasti akan selalu lebih rendah. Dinda kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan IP Dinda minim. Iya Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami juga kan satu kelas. Dinda kesal karena keseharian mereka dan sekarang Dinda sedih sekelas dengan mereka. Betul Bu, saya jengkel dengan kondisi saya yang seperti ini. Mereka frustasi dengan keadaan ini. Iya Bu. Dinda merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Dinda tidak tahu harus berbuat apa. Dinda coba simpulkan apa masalah Dinda sebenarnya. Iya Bu, sebenarnya saya sedih karena semua ini. Masalah saya Bu, saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Dinda sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga mengalami pencapaian IP yang maksimal. Iya Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah seperti ini. Setiap saya mencoba untuk mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IP saya bisa lebih baik dari semester sebelumnya. Saya berharap di semester depan saya bisa mendapatkan IP yang lebih maksimal. Dinda sedih karena tidak mendapat IP yang maksimal. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindari dari mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman Bu. Dinda merasa tidak nyaman jika tidak punya teman. Ya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin IP saya maksimal semester ini, dan yang kedua saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini akhlaknya. Dinda merasa kecewa jika berteman dengan mereka. Ya Bu, saya sangat merasa kecewa. Dinda merasa mendapat IP kecil dan jauh dari mereka. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya agar mereka berubah, tapi saya tidak maksimal dan jarang belajar juga Bu.
Dinda merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IP dan pergaulan Dinda. Iya Bu, jadi menurut saya sebenarnya saya tuh ingin memberitahu mereka kayak ayo kita berubah bareng-bareng dan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan saya juga jarang belajar Bu. Tadi Dinda mengatakan jika ingin memberitahu teman-teman Dinda tapi kok tidak maksimal dan menginginkan IP maksimal tapi Dinda jarang belajar. Iya Bu, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal. Dinda merasa sedih dan kecewa karena Dinda benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagai yang ditunjukkan oleh kemampuan Dinda, mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya. Iya sih Bu, tapi apakah saya bisa Bu merubah IP menjadi lebih maksimal dan teman saya berubah? Dinda tidak yakin bisa berusaha maksimal meski Dinda telah mengetahui kekuatan-kekuatan Dinda untuk mencapainya. Iya Bu, saya ingin merubah semua kondisi ini gara-gara pergaulan saya. Jadi IP saya menurun Bu, saya jengkel Bu. Dinda merasa marah dengan diri Dinda karena tidak tahu bagaimana cara IP tinggi dan teman berubah. Benar Bu, tapi seharusnya saya tidak tinggal diam saja dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana cara agar IP saya maksimal dan memberitahu mereka untuk berubah. Bagus Dinda merasa tidak sabar ya karena ingin segera melakukan suatu usaha bagaimana caranya IP maksimal dan memberitahu mereka agar berubah dengan cara yang maksimal. Iya Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk bertindak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Dinda hendaknya dapat menetapkan dulu nih tujuannya apa yang ingin Dinda capai. Dalam merumuskan tujuannya juga, Dinda harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya pencapaian tujuan ini yang telah ditetapkan, apa saja yang ingin dilakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, Dinda? Sepertinya hanya saya, belajar saya dan rekan-rekan saya Bu. Baik, lalu apa yang Dinda lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Dinda untuk mencapai IP maksimal dan teman-teman bisa berubah? Saya akan berusaha lebih baik lagi Bu. Ya, itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting yang lebih penting itu adalah bagaimana cara Dinda melakukannya. Nah, Bu, masalahnya di samping saya agariku dengan teman-teman juga. Saya tidak pandai menasehati orang dengan baik dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Seperti itu. Dinda kesulitan mengemukakan nasihat karena Dinda agak riko. Berarti Dinda harus menghilangkan rasa riko itu. Kedua, yaitu Dinda harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Itu juga berpengaruh untuk Dinda. Untuk menghilangkan rasa riko, insya Allah saya bisa Bu. Tapi bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindari rasa malas karena lingkungannya? Dinda dapat Dinda dapat merespon secara akurat jika Dinda tidak dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan Dinda juga dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas.
Bagaimana Dinda dari penjelasan Ibu tadi, apakah mengerti? Lalu bagaimana cara menghindari rasa malas belajar karena lingkungan, Bu? Hmm, Sebenarnya dimanapun tempatnya itu ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman ataupun terganggu dalam memperoleh tujuan. Semua tergantung pada sikap kita juga, Dinda. Jadi kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena dia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya gini, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu nih pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan hal ini. Harus benar-benar ditanamkan dahulu pada Dinda untuk memperoleh IP terbaik dan mendapatkan teman-teman yang baik juga. Bahwasanya semua ujian itu adalah semua ujian itu jalan keluarnya hanyalah kita berserah diri kepada Allah, seperti itu. Jadi insya Allah Dinda bisa. Bagaimana Dinda, apakah paham? Iya, Bu, saya paham. Ya bagus. Dinda sudah paham dalam kondisi yang bagaimana. Nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawa pembawaan yang di tempat yang se-enjoy mungkin, Bu. Oke, mantap sekali Dinda. Dinda juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang Dinda kemukakan, misal 3 atau 4 kali. Ya, Bu, saya akan coba untuk dapat melakukannya. Bagus. Sekarang nih ya, coba rumuskan apa tujuan yang ingin Dinda capai setelah konseling ini. Ibu ingin tahu. Baik, Bu. Saya merasa rikuh dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas dengan itu. Saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut. Di tempat yang se-enjoy mungkin untuk memperoleh IP yang maksimal, seharusnya saya belajar dengan maksimal dan memerangi kemalasan, bukan karena semua tergantung pada sikap kita. Bagus sekali Dinda telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Dinda. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu nih, apakah Dinda belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang dirumuskan Dinda tersebut? Sejauh ini belum sih, Bu. Hanya nasihat yang pernah saya lakukan, namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak rikuh, Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan mengatasi masalah saya seperti ini? Insya Allah bisa. Cuman setelah mendengar cerita Dinda, saya akan berikan alternatif yang bisa Dinda lakukan, yaitu Dinda bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Dinda ngerti nggak teknik modeling langsung dan modeling simbolik itu apa? Tidak tahu, Bu. Oke, tidak tahu ya. Saya jelaskan dulu nih, teknik modeling langsung itu adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseli itu Dinda sendiri melalui contoh langsung dari konselor saya sendiri. Insya Allah saya bisa Dinda. Setelah mendengar cerita Dinda, saya akan berikan alternatif yang bisa Dinda lakukan, yaitu Dinda bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Apakah Dinda mengerti itu dengan teknik modeling langsung atau modeling simbolik? Tidak, Bu. Oke, tidak ya.
Karena Dinda nggak ngerti, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, agar Dinda tahu bagaimana sih teknik modeling langsung dan modeling simbolik itu. Jadi teknik modeling langsung itu prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konselor, yaitu Dinda sendiri. Melakukan contoh langsung dari saya, konselornya, seperti itu, ataupun guru ataupun teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik itu adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman suara, seperti itu. Dinda bagaimana, mengerti apa pendapat Dinda? Keduanya kelihatan bagus sih, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Bingung ya. Baiklah, agar Dinda dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Dinda menguji setiap alternatif tadi, kebaikan dan kerugiannya bagi dirimu maupun orang lain. Untuk itu, Dinda dapat menggunakan ini, nanti saya akan berikan. Ini ada lembar keseimbangan. Silakan untuk diisi. Nanti kalau sudah diisi boleh kasih ke saya lagi. Silakan Dinda. Ya Bu, terima kasih. Sudah diisi Dinda? Iya Bu. Coba sekarang kita uji bersama ya. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya ya Bu. Bagaimana Dinda sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan dari teknik modeling langsung atau modeling simbolik yang saya tadi berikan. Iya Bu, modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seseorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya saya belum mendapatkannya Bu. Modeling simbolik keuntungannya itu menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan kerugiannya kita tidak bisa pastikan begitu yang ditampilkan lebih baik. Kayaknya kalau modeling langsung. Kalau begitu Dinda pilih yang mana nih? Saya pilih modeling langsung Bu. Oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana nih yang akan Dinda lakukan lebih dahulu gitu. Kemudian langkah pengantar dan sublangkah, baik sublangkah dari langkah awal maupun sublangkah dari langkah pengantaran itu. Langkah mana yang menurut Dinda lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakin mempelajari teknik modeling langsung Bu. Itu langkah awal yang baik Dinda. Dan mana langkah pengantara Dinda yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantara saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sublangkah apa saja yang akan Dinda lakukan? Yang menjadi sublangkah saya yaitu yang pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik dan tidak putus langkah berlatih. Dalam berlatih ya, baik sekali. Sekarang Dinda menetapkan waktu kapan Dinda mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah Bu, minggu depan. Baik, Dinda bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan ya. Selanjutnya kapan Dinda akan mulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini Bu, saya tidak ingin menunda lagi Bu. Baik sekali Dinda.
Dinda sudah tidak sabar menunggu ya. Lalu apa yang Dinda lakukan? Mulai hari ini saya akan belajar memahami lingkungan dan merubah sikap saya, Bu. Pada hari kedua, saya akan melatih pengucapan yang lembut, juga tegas. Hari ketiga, saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat, saya berusaha mempraktekannya. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan lakukan sekarang ya Dinda. Jadi gini, teknik modeling langsung itu begini, kita akan bermain peran sebentar. Ibu ingin Dinda berperan sebagai teman Dinda, seperti yang dia lakukan. Katakan pada ibu apa yang ia katakan saat Dinda menasehati mereka. Ibu akan berperan sebagai Dinda. Ibu akan menasehati awal seperti yang Dinda katakan. Ibu akan mengatakan pada teman-teman perasaan sedih Dinda. Oke, sekarang kita mulai ya Dinda. Apakah mengerti? Iya, Bu, saya sudah mengerti. Oke, kita mulai ya. Di sini Ibu sebagai Dinda ya, yang bertujuan untuk menasehati teman-temannya yang mungkin saat jalan bareng seperti itu ya. Seperti ini, teman-teman, sebaiknya kita sholat dulu yuk sebelum melanjutkan perjalanan ini, kan udah waktunya zuhur. Nah, nanti Dinda sebagai temannya. Nah, teman Dinda itu nanti akan jawab, apa sih kamu so alim, seperti itu. Terus Dinda nanti diam sejenak, kemudian bilang, bukan begitu kawan, kita ini orang Islam dan kalian tahu kan sholat itu tiangnya agama. Jika tiangnya saja sudah kita robohin, bagaimana bisa ranting dan daunnya akan melekat. Jadi kalau sholat kita tidak dijalankan, maka amalan lain pun tidak akan mengikuti. Untuk apa hidup senang kalau akhirnya kita harus dibakar di neraka? Kalian mau seperti itu? Bisa jadi IP kita rendah karena aktivitas kita yang seperti ini. Seperti itu Dinda, nanti Dinda bakal ngasih tahu pada teman-teman Dinda seperti itu. Terus nanti Dinda sebagai temannya nih yang Ibu contohkan akan menjawab seperti ini. Astagfirullah, ya sudah mari kita sholat dulu. Seperti itu Dinda contohnya. Kalau misalnya nanti Dinda akan menasihati teman-teman Dinda untuk menjadi teman-teman yang lebih baik lagi. Apakah Dinda paham? Iya, Bu, saya paham. Bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apa Dinda mau melakukan sekarang atau kapan? Saya sudah paham, Bu. Nanti akan langsung saya praktikkan ke teman-teman saya. Baiklah, dengan seperti itu, apakah benar nantinya teman-teman Dinda akan sadar? Iya, Bu, saya yakin insya Allah nanti akan saya coba. Karena sebelumnya saya tidak pernah menggunakan cara seperti ini, Bu. Baik. Bagaimana menurut Dinda dan bagaimana perasaan Dinda sekarang? Mantap, Bu, saya sangat senang. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Iya, Bu. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin Dinda mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita hari ini. Dinda, silakan. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya, agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar sehingga IP saya naik. Dan saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Ibu peragakan setiap bersama dengan mereka. Jadi IP mantap saya dan teman-teman berakhlak. Dan yang terpenting lagi, saya harus mampu memerangi rasa malas saya ini. Bagus, rupanya Dinda sudah paham. Bagaimana perasaan Dinda sekarang? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lebih lega. Alhamdulillah, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas pada Dinda untuk melakukan setiap kali Dinda bersama teman-teman
agar tidak mencemooh nasihat Dinda dan Dinda selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Iya Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Ibu akan memberikan catatan nih kepada sebagai pengingat juga untuk Dinda dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Dinda. Baik Bu, terima kasih. Kalau Dinda tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi ya di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Dinda setelah Dinda mempraktekkan teknik modeling langsung tadi kepada teman-teman Dinda. Iya Bu, baiklah kalau begitu. Saya boleh izin pamit pulang Bu? Baiklah, karena pertemuan kita sudah cukup mungkin ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, bagaimana sih kesan-pesan Dinda setelah mengikuti konseling individual ini? Kesan dan pesan ya Bu. Kesan saya alhamdulillah cukup baik. Saya merasa lebih tenang dari sebelum saya datang ke sini. Pesan saya semoga Ibu tidak akan bosan kalau saya sering-sering datang ke sini. Tidak akan pernah bosan ya Dinda, karena memang itu sudah tugas saya. Dan juga saya senang sekali untuk bertemu dengan orang dan mendengarkan cerita dan keluh kesah mereka ke sini. Tidak usah sungkan ya Dinda untuk datang lagi ke sini. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Dinda hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Terima kasih Dinda. Iya, terima kasih banyak juga Bu. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.